Baik, berikut ini adalah video PPL aksi keempat saya dalam rangka saya mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Ini loh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat? Sudah doa tadi? Belum? Oke, ketua kelas mana? Ada ketua kelas? Oke, silakan Ari dipimpin dulu doanya. Oke, baiklah sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Oke, siapa yang tidak hadir? Yogi sama Christian Turi. Yogi sama Christian Turi. Ya. Berarti dua orang. Ke mana Yoginya? Christian Turi? Lagi juga. Oke, kita doakan sama-sama semoga Christian Turi dan Yogi lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu di kebersihan di kiri kanannya, mungkin ada sampah, bisa ditaruh dulu keluar. Tidak ada? Oke, kalau sudah bersih. Baik, pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita belajar apa, nak? Ya, boleh. Riyandi, tentang apa, Mas? Kita belajar tentang kaptek. Kapten, Kiptek. Kiptek. Ya, lagi. Kiptek. Ada pertanyaan tentang materi di rumah, Le? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang materi yang kemarin, untuk minggu ini kita akan lanjutkan materi ke bab berikutnya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, oke. Itu Bapak tanya dulu dengan kamu tahu hukum? Tahu ya. Oke, apa itu hukum di benakmu? Apa? Keadilan, oke. Aturan, ya, peraturan itu salah satu instrumen hukum. Jadi itu yang akan kita pelajari pada minggu ini. Oke, sebelum memulai ke materi, ya, Bapak akan sedikit menerangkan tentang metode model IPK yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Oke, atau bisa lebih jelas Bapak tampilkan lewat LCD ya. Ada belajarnya.
Nah, boleh. Oke, jadi pada minggu ini ya, adapun KD-nya mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, adapun IPK ataupun tujuan yang ingin Bapak capai di sini, turunan dari KD itu mengkombinasikan peran lembaga perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini apa, Pak? Ya, jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kamu itu bisa mengkombinasikan peran-peran lembaga hukum. Ya, lembaga hukum itu ada apa saja, nanti Bapak akan jelaskan di materi. Ya, sehingga kamu bisa mengkombinasikannya, peran-perannya disebut. Peran-peran para penegak hukum di Indonesia. Oke? Kemudian, adapun model yang Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran kali ini yaitu modelnya PBL atau Problem Based Learning. Ya. Kemudian Bapak kombinasikan dengan pendekatan saintifik dan TIFEC. Ya, TIFEC itu teknologi, ya, teknologi. Kemudian metode yang Bapak gunakan role playing atau bermain peran. Itu yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian media yang Bapak gunakan itu PowerPoint ini yang seperti yang Bapak tampilkan, dan juga nanti ada audio visual. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Biar lebih semangat ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional ya, paling hari ini hari dulu, sehingga kalian bisa lebih semangat belajarnya. Kita nyanyi sama-sama ya. Bentar. Oke, bentar ya. Materinya itu tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, itu. Next. Enter. Oke. Nah, apa itu hakikat dari perlindungan dan penegakan hukum, Pak? Hakikatnya, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, ya, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Pertama itu tegaknya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ya, bayangkan kalau seandainya tidak ada hukum, bagaimana wujud dari kehidupan di masyarakat? Ya kan? Kita berlalu lintas, kalau tidak ada aturannya, ya, otomatis orang tidak mau jalan dari kiri, maunya dari kanan, ditabrakkan. Ya kan? Dengan adanya aturan, dengan adanya hukum, ya, semua diatur. Sehingga sedemikian rupa kita bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya.
pertama ada kepolisian, kemudian kejaksaan, hakim, advokat atau pengacara, kemudian KPK. Oke, next. Nah, di sini kita bahas dulu masalah kepolisian. Tahu polisi? Tahu. Ada keluarga yang jadi polisi? Ada. Alhamdulillah. Nah, jadi kepolisian dalam rangka perlindungan penegakan hukum, ya itu perannya pertama memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian menegakkan hukum, kemudian memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Jadi kalau selain dari peran-peran yang dilaksanakan yang ada ini, tapi kalau itu negatif, misalkan ada nanti pemerasan, ya kan, terus ada penindasan, itu tidak boleh di luar peran ini dan mereka melanggar hukum. Oke, next. Kemudian kejaksaan. Nah, dalam perlindungan dan penegakan hukum, apa fungsi atau peran dari kejaksaan? Itu pertama, menegakkan supremasi hukum, peradilan, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Jaksa tahu kamu? Jaksa? Di Kabupaten Pali ada kejaksaan. Itu yang pernah datang ke sekolah kita kemarin. Nah, itulah jaksa. Ya. Kejaksaan ini lembaganya. Orang yang bekerja di sana jaksa. Oke? Jadi itu perannya. Oke, next. Kemudian kehakiman, ya, atau hakim. Nah, apa peran hakim, Pak? Ya, peran hakim itu mengadili dengan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Ya, jadi hakim itu harus adil, tidak boleh memihak ke kanan, tidak boleh memihak ke kiri. Ya, jangan karena dia punya uang lalu dibela, tidak boleh. Ya, kalau salah walaupun dia punya uang ya harus salah. Kalau benar walaupun dia tidak punya uang harus benar. Itulah tugas hakim. Baik, anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak ada sedikit soal yang harus kalian kerjakan. Ya, soalnya akan Bapak kirim di grup WA dan jangan lupa minggu depan soalnya akan kita bahas dan akan Bapak berikan penilaian. Nah, stylenya ya, bikinnya seperti ini. Ya, itu bermanfaat dia pengacara. Ya, apakah tugas dari pengacara, Pak, dalam penegakan hukum? Menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Jadi tugas dari advokat itu membela hak-hak, ya, terutama hak-hak orang yang tidak mengerti tentang hukum, hak fundamental, hak paling dasar. Ya, dan kamu punya hak kan? Nah, itu wajib dibela. Kalau kamu tidak tahu, yang tahu itu advokat atau pengacara. Dia yang menyampaikan kebenarannya. Seperti itu tugas dari pengacara. Next. Yang terakhir ini salah satu lembaga, ya, namanya KPK, mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Ya, jadi KPK salah satu lembaga negara yang dibuat khusus untuk menangani masalah korupsi. Oke, next. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu materi dari Bapak. Materi singkat ya. Tapi insya Allah berbobot materi. Dari materi yang Bapak sampaikan ini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ya, ada pertanyaan atau tidak? Sudah mengerti semua? Ya. Tahu tugas-tugas dari penegak hukum? Tahu. Alhamdulillah, kalau tahu berarti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini kita akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu, ya, sesuai dengan ya seperti yang kalian sudah pakai kostumnya ya. Jadi kita sudah Bapak bagi kelompoknya. Yang pertama kelompok jaksa, Ari, Erna, sama Priyamita. Oke, ini kelompoknya, ini tugasnya. Kemudian yang kedua kelompok hakim. Di sini ada Epis, Reski, sama Rekod. Oke, ini tugasnya.
Kemudian kelompok ketiga, Firta sama Yanti. Polisi. Ya, boleh. Firta ambil dulu. Oke. Kemudian kelompok 4, pengacara Diki, Denny, Ayu sama Olive. Oke. Kemudian kelompok kelima ada Intan, korban ya, korban Intan, Dera sama Rangga. Oke, silakan dibaca ya KPD-nya. Apa tugasnya di situ silakan dibukakan. Kemudian ada pelaku ya, ada pelaku coba Albi, Alif, Andreza sama Kendra. Boleh diambil. Keluarga korban Dena, Dika, Eva, Febriansa, Herdianto sama Gita. Oke, keluarga korban. Kemudian keluarga pelaku Desi, Dean, Diana, Sangkut, Turi, Umi sama Juleha. Yang belum siapa? Sudah semua kelompoknya? Kalau sudah, silakan kamu berdiskusi dengan temanmu ya tentang tugas yang akan kamu mainkan di sini. Boleh berhadapan dengan temannya dulu. Silakan. Oke, dikasih lihat dengan temannya diskusi. Silakan ambil posisi masing-masing ya, kita untuk ya, benar tidak ada lagi pertanyaan tentang lagu yang akan dimainkan? Sudah mengerti? Jadi kalau sudah mengerti, silakan masing-masing kelompok mempersiapkan posisi di mana kalian akan melakukan peran. Oke? Oke, silakan masing-masing kelompok bergerak. Ingat mejanya jangan digeser, diangkat. Nah.
pidana perampokan. Ya, kita mainkan. Silakan nanti diperhatikan ya, diperhatikan setiap peran yang dimainkan oleh teman-temannya. Ya, sehingga nanti ketika ada pertanyaan kalian bisa menjawab dan kamu juga bisa paham. Oh, seperti ini peran dari lembaga hukum dalam sebuah kasus pidana ya, sampai keluarnya putusan misalnya orang tersebut dihukum berapa tahun penjara bla 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 bla. Paham? Oke, kalau paham, oke, bisa dimulai. Oke. Pada hari ini, Jumat 25 November 2022, sidang pidana perampokan dengan nomor register 259 dari 2220 dari Paling akan segera dimulai. Hakim dipersilakan memasuki tempat sidang. Sampai sini ya. Sampai sini ya. Oke. Di situ ya. Oke. Nanti diambil lagi ya. Oke, saksi mana saksi? Saksi? Oke. Nah, pakai dulu ini saksi. Nah, ini korban. Korban dua. Saksi dekat sini dulu. Miring itu. Oke. Ya, biar musik. Oke, silakan. Baiklah, pelaku silakan masuk ke dalam ruangan sidang. Majukan boleh. Start ini majukan. Boleh. Oke. Ya, lanjut. Baiklah, sidang akan dimulai. Silakan pelaku menyampaikan identitasnya. Nama, inisial dan Nama saya Emerson, inisial S. Nama saya Anjurda, inisial AS. Nama saya Andresa, inisial AD. Nama saya Ali Alvara, inisial A. Korban dan saksi silakan menyampaikan kasus yang dilakukan pelaku. Pelaku melakukan pencurian dengan tindakan kekerasan. Izin yang mulia. Ya, benar yang mulia. Pelaku melakukan kekerasan dalam perampokan tersebut. Jaksa penuntut silakan membacakan tuntutannya. Kali ini yang mulia, menurut kesaksian yang diterangkan oleh saksi dan kesaksian yang diterangkan oleh korban bahwa para pelaku telah melakukan kekerasan kepada korban sehingga akan menyusun nyawa. Pelaku dikenakan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dikarenakan melakukan perampokan disertai kekerasan yang membahayakan nyawa korban. Pengacara silakan menyampaikan pembelaannya. Sini yang mulia. Bahwa pelaku melakukan tindakan perampokan ini karena terpaksa akibat kesulitan ekonomi dan kebutuhan hidup yang mahal. Terima kasih. Baik, hakim akan menyampaikan keputusannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHP, pidana pelaku dinyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukannya melanggar pasal 335 KUHP dengan ancaman
Sidang selesai. Oke, paham ya? Jadi itu adalah praktik singkat dari kegiatan persidangan. Ya. Jadi alhamdulillah masing-masing kamu sudah tahu apa itu tugas. Misalkan pengacara, apa tugasnya tadi? Ya, melakukan pembelaan terhadap pelaku dan juga korban. Sama. Yang penting siapa lawyernya siapa yang menyewa pengacara itu yang dibela. Ya, karena walaupun korban, walaupun pelaku itu punya hak, ya hak dalam hukum. Oke, jaksa di sini juga tahu kan apa fungsi dari jaksa, ya. Jadi apa di sini fungsi jaksa? Fungsi jaksa ialah menerangkan bahwa apa yang telah dilanggar atau hukum yang terjadi. Nah, jadi tugas jaksa itu, jadi diterangkan sama jaksa bahwa pelaku ini Pak, yang mulia melanggar ini pasalnya dengan tuntutannya misalkan 12 tahun penjara seperti ini pasal 335 melakukan kekerasan, perampokan dan diiringi dengan kekerasan dengan ancaman selama-lamanya 12 tahun. Kemudian hakim kan juga kalian sudah paham dengan tugas hakim? Ya. Apa tugas hakim di sini? Memberikan keputusan. Ya, jadi tugas hakim dalam sebuah kasus pidana ataupun kasus perdata, ya, itu memberikan keputusan yang seadil-adilnya, baik bagi pelaku, baik bagi korban. Nah, kemudian juga di situ ada polisi, ketahui, ada laporan dari masyarakat, polisi menangkap pelaku, polisi yang mengantar ke kejaksaan, ya. Jadi dibuatkan nomor registrasi untuk perkara yang akan diadili. Itu tugas polisi. Dengan tujuan tadi terciptanya keamanan, ketentraman di masyarakat. Ya, jadi paham? Ya, kalau keluarga korban, keluarga pelaku, ya tahulah. Keluarga korban berarti memihak ke korban. Otomatis kalau keluarga korban menginginkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Keluarga pelaku sebaliknya menginginkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap pelaku. Nah, di sini ada saksi, ya. Apa fungsi saksi dalam sebuah perkara? Tadi apa? Dia menguatkan argumen dari si korban. Kalau korbannya meninggal, misalkan pembunuhan, ya kan? Kan korban kan tidak bisa berbicara. Yang berbicara siapa di sini? Saksi. Itu guna saksi. Ya, saksi itu kunci dari sebuah perkara pidana. Apalagi kalau perkaranya sampai pembunuhan. Sangat penting di situ fungsi saksi. Jadi saksi yang digali informasi. Karena ini perampokan, ya kan? Jadi korbannya masih hidup, ya, masih gemuk, masih makan, ya kan? Ya, jadi saksi sebagai penguat informasi kesaksian dari korban. Oke, paham semua? Oke, kalau paham, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Tadi kita sudah sampai ke diskusi, ya kan? Alhamdulillah, kamu sudah mengerti semua tentang peran-peran dari lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kalian berada dalam kelompok. Kira-kira dari serangkaian kegiatan yang kita lakukan tadi, ya, mulai dari Bapak menjelaskan materi, ya kan, terus juga tadi ada Bapak sempat memberikan arahan untuk kita diskusi, ya, kemudian juga kamu berdiskusi antar kelompok, antar anggota kelompok, misalkan tadi kelompok kejaksaan, diskusi dengan kejaksaan, pengacara, pelaku, ketua hakim, ya, kemudian keluarga, ada polisi, ya. Kemudian juga kalian melakukan peran masing-masing di dalam sebuah acara sidang, acara pidana. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ada yang kurang kalian mengerti di sini? Siap, tidak ada. Siap, tidak ada. Berarti sudah paham semua? Oke, jadi tidak ada lagi keraguan-keraguan, entah itu tertukar, misalkan pengacara dengan jaksa sama hakim tidak lagi tertukar-tukar, ya. Fungsinya di dalam penegakan hukum, ya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ya, boleh, Olik, apa kira-kira simpulannya? Simbolnya bahwa seluruh lembaga hukum mempunyai peran masing-masing dalam
pelindungan dan penegakan hukum dalam Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya bahwa seluruh lembaga hukum itu punya peran masing-masing dalam setiap perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Fungsinya masing-masing, tidak tercampur-campur, tidak tabrakan. Polisi apa fungsinya, jaksa apa fungsinya, hakim apa fungsinya, pengacara apa fungsinya, ya. Jadi tidak ada saling ambil fungsi di situ. Oke, paham? Paham. Kalau paham, sebentar, cek dulu sini. Selanjutnya, ya, Bapak ada sedikit tugas untuk kita semua, untuk kalian semua maksudnya, untuk kalian nanti Bapak akan share di grup WA. Ada 2 soal ya yang harus kamu kerjakan, yang Bapak tunggu pada pertemuan berikutnya ya. 2 soal tersebut Bapak harap memang betul-betul dikerjakan sehingga kalian lebih bisa memahami lagi apa fungsi dari lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian setelah itu pertanyaan tidak ada tadi ya? Oke, baik, dari seluruh rangkaian kegiatan ini ya Bapak simpulkan juga. Kalau tadi dari kamu, ini dari Bapak simpulkan juga atas apa yang kita lakukan hari ini ya. Bahwa pertama, di dalam penegakan hukum itu ada lembaga khusus yang menangani masalah penegakan hukum. Ya, pertama ada kepolisian. Yang paling dekat masyarakat itu kepolisian. Ya kan, yang paling dekat dengan kita kepolisian. Ya, kalau seperti di kecamatan ada polsek. Ya, ada polsek. Kalau di tingkat kabupaten ada polres. Ada di tingkat provinsi ada apa? Polda. Kalau di tingkat RI ada Polri. Itu adalah lembaga hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau ada apa-apa sampaikan ke mereka. Mereka yang akan meneruskan. Baru nanti setelah polisi baru ke kejaksaan. Terus habis dari kejaksaan nanti baru lari ke kehakiman. Kemudian nanti dari hakim baru lari ke pengacara yang disewa ataupun dibayar oleh negara untuk membela para pelaku, korban, ya, dan juga melindungi saksi. Nah, jadi seperti kasus yang sekarang, kasusnya Ferdi Sambo, ya kan? Saksinya dilindungi, ya, saksi merangkul pelaku, ya, siapa itu? Berada, ya, dilindungi kan? Dilindungi, negara yang dilindungi. Nah, itu fungsi dari pengacara. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan lagi. Kalau hari ini kita bahas tentang peran dari lembaga-lembaga, ada 5 tadi, ada polisi, kejaksaan, hakim, pengacara ataupun advokat, kemudian ada KPK. Nah, minggu berikutnya kita akan melanjutkan ke dasar hukum dari kelima lembaga tersebut, ya. Jadi silakan dipersiapkan materi yang akan kita bahas minggu berikutnya. Paham? Jadi kamu waktu belajar minggu depan tidak lompat-lompat lagi, ya, sudah ada bahan. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Kalau tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, kita tutup dengan doa dulu, ya. Silakan berdoa sedikit dulu doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, baik. Berdoa, baik. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala bantuannya, ya, sudah upaya-upaya datang ke sekolah untuk ikut berperan dalam kegiatan